Halo teman-teman semua, kita bertemu kembali di channel Deandrel Fans. Di Sepurpedia edisi ke-23 kali ini, Dean akan mencoba membahas beberapa kecelakaan di kereta api yang melibatkan lokomotif CC203. Dean mencoba mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang insiden-insiden ini. Jika mungkin ada kesalahan atau mungkin kurang lengkap, dapat disampaikan di kolom komentar ya. Nah, kapan dan bagaimana kronologi dari kecelakaan-kecelakaan ini? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, teman-teman, CC203 itu adalah lokomotif diesel elektrik yang diproduksi oleh General Electric Transportation dengan model U20C yang diadakan pertama kali pada tahun 1995. CC203 ini juga sering disebut sebagai rail sprinter karena tenaga dan kecepatannya yang bisa digeber hingga 120 km per jam. Namun, sejak kedatangannya hingga saat ini, CC203 pernah mengalami beberapa kecelakaan loh teman-teman. Dan berikut 10 kecelakaan kereta api terparah yang melibatkan lokomotif CC203 menurut Deandrel Fans. Kita mulai dari urutan ke-10, yaitu lokomotif CC203 9814. Peristiwa tertabraknya dua buah truk oleh rangkaian kereta api lokal Cepu yang dihela oleh lokomotif CC203 9814 di JPL 317 Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 9 Maret tahun 2022. Kecelakaan ini diduga disebabkan oleh petugas pintu perlintasan JPL 317 yang terlambat menutup palang pintu. Tabrakan ini menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka, yaitu kenek truk, masinis, dan asisten masinis KA lokal Cepu. Kondisi lokomotif CC203 9814 sendiri mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian sisi kanan ujung pendek atau kabinnya. Selanjutnya, ada di urutan ke-9, yaitu lokomotif CC203 9816. Pada 28 April tahun 2013, CC203 9816 berjalan sendiri tanpa masinis dari depo lokomotif Semarang Poncol menuju Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penyebab laratan dari lokomotif CC203 9816 karena pelaksanaan pemeriksaan harian saat mesin lokomotif posisi hidup tidak sesuai dengan SOP. Karena reverse handle tidak dilepas saat meninggalkan kabin lokomotif. Dan di kilometer 17 hingga 300 petak jalan stasiun Mangkang hingga stasiun Kaliwungu, kecepatan lokomotif meningkat sampai 145 km per jam dan akhirnya keluar rel di jalur belok. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan ini. Namun lokomotif CC203 9816 mengalami rusak berat pada bagian kanannya. Selanjutnya, ada di urutan ke-8, yaitu lokomotif CC20333. CC20333 atau penomoran barunya yaitu CC2030103 yang dimiliki oleh PT Tanjung Enem Lestari Pulp and Paper mengalami kecelakaan hebat pada tanggal 27 Desember tahun 2007. Pada saat itu, CC20333 berserta rangkaiannya KTL 2735 yaitu 24 gerbong GGW
pengangkut pulp atau bubur kertas milik PT Tanjung Enim Lestari, anjlok dan terguling di Kampung Baru, Kelurahan Ketapang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. Kecelakaan ini diduga karena rangkaian KA-THL 2735 mengalami remblong dan larat hingga terguling di salah satu jalur menurun dengan tikungan tajam. Peristiwa ini menyebabkan CC20333 rusak berat, 24 gerbong rusak, 17 rumah rusak, dan 8 orang warga terluka. Beruntung, CC20333 dapat diperbaiki. Dan setelah diperbaiki, lokomotif ini kembali berdinas dengan nomor CC20333R atau CC2030103R. Selanjutnya, ada di urutan ke-7, yaitu lokomotif CC2030107. Pada tanggal 15 Februari tahun 2024, CC2030107 atau dengan penomoran nama CC20337 yang menghalau rangkaian KA-79F Manahan menabrak dump truck di perlintasan tanpa palang pintu yang terletak di kilometer 261 lebih 2 petak jalan Ciledug hingga Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Diduga, sopir dari dump truck tersebut kurang waspada. Dan ditambah dengan cuaca yang sedang hujan, kemungkinan supir truk tidak mendengar adanya kereta api yang akan segera melintas. Akibat dari kecelakaan ini, sopir dump truck dan anaknya meninggal dunia, dan lokomotif CC2030107 mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan kabin. Selanjutnya, ada di urutan ke-6, yaitu lokomotif CC20302 dan CC20303. Lokomotif CC20302 dan CC20303 mengalami tabrakan saat menghela rangkaian kereta api Parahyangan KA-19 dan KA-18F di Empasemen Stasiun Sadang pada tanggal 7 Februari tahun 1998. Kecelakaan ini disebabkan karena kereta api KA-18F Parahyangan menerobos sinyal masuk Stasiun Sadang yang beraspek tidak aman dan masuk ke Empasemen Stasiun Sadang, di mana KA-19 Parahyangan sedang berhenti di jalur 2. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sebanyak 54 orang mengalami luka-luka. Kedua lokomotif masih dapat diperbaiki, dan saat ini masih beroperasi dengan penomoran baru, yaitu CC2039502 dan CC2039503. Selanjutnya, pada urutan kelima, yaitu CC2039810. Pada tanggal 27 Februari tahun 2022, CC2039810 yang menghela rangkaian kereta api KA Doho menabrak bus pariwisata Harapan Jaya di perlintasan tanpa penjagaan JPL 252, kilometer 159, lebih 5 petak jalan Stasiun Tulungagung hingga Stasiun Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur. Diduga, kecelakaan ini terjadi karena kelalaian dari supir bus Harapan Jaya saat melintas perlintasan kereta api. Akibat dari peristiwa ini, sebanyak 5 orang meninggal dunia dan 14 lainnya luka-luka. Selain itu, CC2039810 atau dengan penomoran nama CC20322 mengalami kerusakan parah di ujung depan kabin. Selanjutnya, pada urutan keempat, ada lokomotif CC20316. Pada tanggal 9 Desember tahun 2002, CC20316 yang menghala kereta api KA-9 Argo Dwi Pangga relasi Solo hingga Jakarta mengalami anjlok dan terguling di daerah Prembun, Kebumen, Jawa Tengah. Kecelakaan ini disebabkan oleh rel yang bergeser karena adanya mobil box yang menyundul terowongan di bawah jalur kereta api. Akibatnya, rangkaian KA-9 Argo Dwi Pangga terlempar, anjlok, dan terguling, serta menyebabkan 7 orang meninggal dunia, 20 orang luka parah, dan puluhan lainnya mengalami luka ringan. CC20316 hanya mengalami kerusakan ringan, dan saat ini masih beroperasi dengan penomoran baru, yaitu CC2039804. Selanjutnya pada urutan ketiga,
yaitu lokomotif CC20339. Pada 14 April tahun 2006, CC20339 yang menjadi lokomotif penggerak kereta api K409 menabrak rangkaian kereta api K150 Kertajaya di emplasemen stasiun Gubuk, Grobogan. Kecelakaan ini terjadi karena tidak berjalannya prosedur berhenti luar biasa atau BLB K150 Kertajaya di stasiun Gubuk serta proses pemberangkatannya. Tabrakan ini menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan 26 orang mengalami luka-luka. Selain itu, CC20339 mengalami kerusakan berat, namun masih dapat diperbaiki dan saat ini masih beroperasi dengan penomoran baru yaitu CC2030202. Selanjutnya, ada pada urutan kedua, yaitu CC20340. Pada 2 Oktober tahun 2010, CC20340 yang menghela K4 Argo Bromo Anggrek menabrak dari belakang rangkaian kereta api K116 Senja Utama di emplasemen stasiun Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan ini disebabkan karena kereta api K4 Argo Bromo Anggrek melanggar sinyal masuk yang beraspek merah, yang berarti kereta api harus berhenti saat memasuki emplasemen stasiun Petarukan. Peristiwa ini mengakibatkan 35 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, dan 5 orang luka ringan. CC20340 sendiri mengalami kerusakan pada bagian ujung pendeknya, namun dapat diperbaiki dan saat ini masih beroperasi dengan penomoran baru yaitu CC2030203. Dan urutan pertama terjadi pada lokomotif CC20317. Tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 2001, CC20317 yang menghela rangkaian kereta api K146 Empu Jaya menabrak rangkaian kereta api K153 Gaya Baru Malam Selatan di emplasemen stasiun Ketanggungan Barat, Brebes, Jawa Tengah. Saat itu, kereta api 146 Empu Jaya menabrak kereta api 153 Gaya Baru Malam Selatan yang sedang menunggu bersilangan di Sepur 3, emplasemen stasiun Ketanggungan Barat. Tabrakan ini bisa terjadi dikarenakan rangkaian kereta api K146 Empu Jaya melanggar sinyal masuk stasiun Ketanggungan Barat yang beraspek merah. Akibat dari peristiwa ini, sebanyak 31 orang meninggal dunia dan 52 lainnya mengalami luka berat. Dan lokomotif CC20317 mengalami kerusakan yang berat, namun beruntung masih dapat dilakukan perbaikan sehingga saat ini masih dapat beroperasi dengan penomoran baru yaitu CC2039805. Sampai di sini, Seperpedia edisi ke-23 tentang 10 kecelakaan kereta api terparah yang melibatkan lokomotif CC203 menurut The Unrelevance. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk selalu tonton video menarik lainnya di channel The Unrelevance.